Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan materi kimia. Sebelumnya kita ada pantun. Belum. Jalan-jalan ke Mekah. Pulangnya ke Madinah. Halo semua, kami kelompok Alkali Tanah. Oke, sebelum kita mulai ke presentasinya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Angelika Amalia Palandeng. Saya Najwa Syakira. Saya Nadia Putri. Saya Dani Samuel. Saya Noveri Andra Yudhistira. Saya Dea Yasmin dari absen 12. Oke, lanjut. Nah, kita langsung masuk aja ke unsur alkali tanah. Nah, alkali sendiri ini artinya unsur-unsur pembentuk basa. Perbedaan alkali biasa dengan alkali tanah itu banyak ditemukannya dia di tanah dalam bentuk mineral. Nah, unsur alkali tanah juga terdapat pada golongan 2A. Ini dia golongan 2A-nya, ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Nah, coba kita buktikan kenapa dia bisa 2A ya teman-teman. Pertama-tama kita masukin nomor atomnya dulu. Berilium itu nomor atomnya 4, 12, 20, 38, 44, 56, dan 88. Nah, langsung kita konfigurasi elektron menggunakan gas mulia ya teman-teman. Ini kita pakai He 2S2. Magnesium kita pakai Ne 3S2, Ar 4S2. Yang strontium kita itu pakai Kr 5S2. Barium kita pakai Xe 6S2, dan terakhir radium kita pakai radon 7S2. Nih, kenapa golongan 2? Karena kita lihat di belakangnya. Di sini elektron valensinya adalah 2. Kenapa bisa A? Karena subkulit terakhirnya itu adalah S. Nah, karena dia elektron valensinya 2, dia itu cenderung lebih reaktif di alam. Cenderung lebih reaktif di alam. Karena dia reaktif, dia nggak mungkin bisa berdiri sendiri, dia nggak mungkin jomblo. Jadi, dia dalam bentuk senyawa-senyawa mineral di batuan. Nah, mineral-mineral apa aja kah itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Rara atas penjelasannya. Selanjutnya kita lanjut ke materi mineral unsur alkali tanah di alam. Ada apa aja sih? Jadi ada 6 unsur. Yang pertama itu berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Tadi Rara bilang kalau ke-6 unsur ini nggak boleh jomblo. Mereka harus ada temennya, nggak kayak kalian masih pada jomblo kan? Nah, jadi ada mineral di alamnya itu. Yang pertama itu dari berilium, dia bakal jadi mineral di alam namanya beril atau manikam. Dengan rumus kimianya itu ditemani oleh aluminium atau Al dan silikat. Jadi berilium bakal jadi beril kalau misalkan dia ditemenin aluminium dan silikat. Nah, selanjutnya ada magnesium. Di alam ada yang namanya bromokarnalit. Dia bakal jadi bromokarnalit kalau ditemenin oleh bromida, kalium bromida, dan air. Nah, begitupun seterusnya. Magnesium ini ada teman-temannya gitu. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Nah, selanjutnya ada kalsium. Di alam ada yang namanya batu kapur. Kalsium bakal jadi batu kapur kalau temennya itu sama CO3 atau
kalsium trioksida. Nah, lanjut ada yang namanya gips. Kalian tahu gips gak? Gips yang buat nopang tulang kalau patah. Nah, gips ini dibentuknya dari mineral alkali tanah. Kalau kalsium itu ditemenin oleh sulfat dan air. Selanjutnya ada strontium. Dia bakal jadi celestit kalau misalkan strontium ini ditemeninnya sama sulfat. Terus ada barium, dia bakal jadi barit kalau misalkan barium ini ditemenin oleh sulfat. Terus yang terakhir itu ada radium. Dia bakal jadi pitch blenda. Pitch blenda itu kayak mineral batu. Bentuknya kayak gini, cuman nggak sehitam itu. Dia radium bakal jadi pitch blenda kalau ditemani sama uranium. Oke, sekian. Berikutnya saya bakal menjelaskan mengenai sifat fisik dari unsur alkali tanah. Karena tadi nomor atom sama konfigurasi elektron itu udah dijelasin sama Rara, jadi langsung aja ke sifat fisik yang ketiga. Itu ada jari-jari atom. Nah, jari-jari atom itu dapat kita tentukan melalui jarak dari inti atom ke kulit terluarnya. Nah, kalau berdasarkan data dari unsur tabel periodik yang paling atas ke yang paling bawah itu dia semakin besar. Artinya semakin bertambah jumlah kulitnya. Lalu yang keempat itu ada keelektronegatifan. Nah, keelektronegatifan itu adalah kemampuan atom unsur alkali tanah untuk menarik elektron. Jadi kalau di tabel itu dari berilium ke barium itu dia semakin kecil. Artinya kalau dia semakin kecil berarti dia semakin sulit untuk menarik elektron. Lalu yang kelima itu ada afinitas elektron. Nah, afinitas elektron ini itu adalah energi yang dilepaskan oleh atom pada saat menangkap elektron. Nah, berilium dan magnesium itu kan kalau bisa dilihat nilainya itu lebih dari 0 atau positif. Berarti dia itu tidak mudah untuk menangkap elektron. Sedangkan kalsium, strontium sama barium itu nilainya dia negatif. Nih, kalau kalsium nilainya negatif 2,37, kalau strontium itu minus 5,03, kalau barium itu minus 13,95. Dia nilainya negatif, berarti dia cenderung lebih mudah untuk melepaskan elektron. Nah, kalau kita lihat ini kan, di sini radium dia nggak punya jari-jari atom, nggak punya nilai keelektronegatifan, sama nggak punya nilai afinitas elektron. Itu karena dia itu termasuk unsur radioaktif. Kenapa disebut unsur radioaktif? Karena radium itu secara langsung dia memancarkan radiasi. Terus sifat fisik yang terakhir itu ada energi ionisasi 1. Nah, energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan pada saat atom itu menarik elektron. Nah, nilainya itu dari tabel periodik teratas sampai ke bawah itu dia semakin menurun. Karena berarti kalau dia semakin menurun, dia lebih mudah untuk menarik elektron. Berikutnya akan dijelaskan oleh Samuel. Oke, selanjutnya ada perbedaan unsur alkali dengan unsur alkali tanah. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 poin. Poin pertama itu jari-jari atom maupun jari-jari ion yang iso elektronisnya atau jumlah elektronnya sama. Golongan alkali tanah lebih kecil dibandingkan alkali. Kedua itu kristal dari unsur-unsur golongan alkali tanah. Kerapatannya lebih besar sehingga kekerasan titik lelenya dan titik-titiknya lebih tinggi daripada golongan alkali. Yang ketiga itu logam golongan alkali tanah merupakan reduktor yang cukup kuat meskipun kurang kuat bila dibandingkan logam golongan alkali. Yang keempat, energi ionisasi golongan alkali tanah lebih besar daripada golongan alkali. Selanjutnya yang terakhir itu logam golongan alkali tanah kurang reaktif jika dibandingkan golongan alkali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andra. Teman-teman, sekarang ini ada warna-warna dari unsur 2A ini. Ini sebenarnya dilakukan dengan cara praktikum, yaitu dengan cara dibakar. Kenapa dengan cara dibakar? Ini tuh saat dibakar tuh
elektron-elektronnya itu bakal tereksitasi atau keadaan atom lebih tinggi dari energi semulanya jadi dia tuh naik dari tingkat rendah ke tingkat yang tinggi. Nah, terus setelah itu elektron-elektron akan kembali ke energi dasarnya dan melepas energi dalam bentuk cahaya ini. Ini kan cahayanya ada warna putih, warna jingga, warna merah, warna hijau. Kenapa ini berbeda-beda? Ini tuh karena perbedaan gelombang cahaya yang dilepas saat elektron-elektronnya ini kembali ke tingkat semula. Ini kan cuma ada 5 ya, cuma ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Kenapa nggak ada radium? Karena radium itu yang tadi kata Angel, dia itu bersifat radioaktif, elektronnya itu tidak stabil, sehingga bakal memungkinkan terbakar dan meledak saat dibakar. Dia tuh juga dapat memancarkan sinar radiasi. Jadi bahaya guys. Jangan coba ya. Nah, selanjutnya tuh ada reaksi unsur-unsurnya. Yang pertama tuh ada alkali tanah dengan halogen. Halogen itu kan golongan 7A. Jadi kita punya rumus M ditambah X2 jadinya MX2. Ini M itu sebagai golongan 2A dan X2 itu sebagai golongan 7A. Sebagai contoh, Mg ditambah Cl2 jadinya MgCl2. Terus selanjutnya ada alkali tanah dengan oksigen. Ini M ditambah O2 jadinya MO. Kenapa ini ada setengah? Ini tuh untuk menyetarakannya, duanya hilang. Nah, contohnya tuh Ca ditambah setengah O2 jadinya CaO. Terus selanjutnya ada alkali tanah dengan sulfur. Cuman ini tuh tinggal ditambah alkali tanah dengan S jadinya MS. Sebagai contoh di sini ada Ca ditambah S jadinya CAS. CAS, iya CAS. Terus ada alkali tanah dengan nitrogen. Ini tuh rumusnya 3M ditambah N2 jadinya M3N2. Ini harusnya 3-nya kecil. Terus ini tuh kenapa ada 3-nya? Ini buat menyetarakan M3 yang di sini. Sebagai contoh ini 3Ba ditambah N2 jadinya Ba3N2. Yang terakhir tuh ada alkali tanah dengan air. Rumusnya tuh M ditambah 2H2O jadinya MOH2 ditambah H2. Nah, contohnya itu Mg ditambah 2H2O jadinya MgOH2 tambah H2. Ini tuh sebagai basa kuatnya ya. Selanjutnya dilanjutkan sama Nadia. Jadi selanjutnya aku bakal jelasin kegunaan unsur alkali tanah. Di sini senyawanya pertama ada MgO atau magnesium oksida. Kegunaannya itu untuk bahan bata, tahan APL atau rungku, dan makanan hewan. Kedua ada MgOH2 atau magnesium hidroksida. Kegunaannya itu untuk sumber magnesium, logam, senyawa, dan susu magnesia. Yang ketiga ada MgSO4, 7H2O atau magnesium sulfat heptahidrat. Kegunaannya itu untuk pupuk, obat-obatan analgesik, dan pabrik pencelupan. Yang keempat itu ada CaO atau kalsium oksida. Kegunaannya itu untuk bahan pabrik baja dan pengolahan air. Dan yang kelima ada CaCO3 atau kalsium karbonat. Itu kegunaannya bahan untuk montar. Ada CaSO4 atau kalsium sulfat. Kegunaannya untuk bahan lapisan kertas, pengisi, dan antasid. Terus ada CaHPO4 atau dikalsium fosfat. Kegunaannya itu untuk plester, dinding, semen, dan pupuk. Yang terakhir ada BaSO4 atau barium sulfat. Kegunaannya itu bahan untuk pigmen cat, minyak, dan penggiling lumpur. Dan terakhir ada kesimpulannya. Unsur alkali tanah adalah logam reaksi golongan 2A dengan 2 elektron valensi membentuk ion plus 2 dan bereaktivitasnya meningkat dari atas ke bawah tabel periodik.
Mereka bereaksi dengan air, oksigen, dan asam membentuk senyawa seperti hidroksida, oksida, karbonat, dan sulfat yang banyak digunakan dalam industri medis dan kehidupan sehari-hari. Tidak ditemukan di alam bebas, alkali tanah umumnya terbentuk dalam mineral. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke Game. Oke, jadi sekarang kita bakal main game yaitu Find the Word. Nah, jadi Find the Word itu adalah permainan namanya Wordle aslinya ya. Nah, aku bakal ngejelasin gimana sih cara mainnya. Nah, yang pertama ini masukkan sebuah kata yang valid pada baris pertama. Terus yang kedua, game akan memberi petunjuk berdasarkan huruf dalam kata yang benar. Nah, kalau misalkan kotaknya ini hijau, berarti huruf itu benar dan posisinya tepat. Sabar. Terus kalau misalkan warna kuning, ini tuh hurufnya tepat tapi nggak di sini posisinya. Nah, terus kalau misalkan abu-abu, itu nggak ada di dalam huruf itu. Ini contohnya. Ini contohnya ntar ada clue-nya. Misalkan golongan 1A. Di sini kita cari misalkan target, ini ada A di sini, tapi salah tempatnya. Terus ada di sini gitu. Ngerti nggak? Nanti kita langsung coba aja. Ya udah. Udah pada ngerti belum? Coba nih tunjukin kotaknya. Kotaknya doang jawabannya. Ininya tolong. Nih, misalnya ada kotak kayak gini nih. Tunggu. Ada di tangan gue. Tolong tutupin. Ya udah gak apa-apa. Nih, intinya nanti ada kotak kayak gini. Misalnya ini soalnya nanti ganti soal aja. Anggota alkali tanah. Misalnya kalian jawabnya tuh nanti angkat tangan ya, cepet-cepetan. Misalnya jawabnya radium. Iya, radium nih misalnya. Tapi nggak tahu deh ini. Pokoknya katanya tuh harus sesuai sama kotak ini. Coba deh ya, tulis. Nih, misalkan tadi pertama Radium, misalnya radium. Nah tuh, ini kuning berarti kan hurufnya ada, tapi posisinya salah. Kalau yang hijau ini berarti posisinya udah bener. Jadi kalian harus nyari sampai bawah katanya tuh apa. Kayak gitu. Ya udah nggak usah dijawab ya. Dah. Coba barium. Ya coba barium. Kayak gitu. Dah, yuk. Tunggu. Enggak, angkat tangan aja. Satu, Atau enggak ada. 1, 2, 3. Kelihatan nggak? Salah satu material konstruksi yang sering dijumpai. Ada 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Ini tuh pasti ke kanan sebelah. Iya. Nggak mungkin ke bawah. Ya. Ada di materi kita kok tadi? Iya. Nggak tahu. Tahu deh. Itu Oke. Maju K. Iya. Isi. Ini diketik. Sabar. Kita aja ngisi, mereka yang jawab. Oh yaudah. Apa Kay jawabannya? Apa K jawabannya? Apa? Pasir. Coba deh. Pasir. Tunggu itu Rio dulu. Pasir. Salah. Rio apa Rio? Semen. Ini cuma ada 4 kali kesempatan ya. Benar. Ada lagi yang mau nebak? Apa Gibran? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Davin. Davin apa Davin? Beton. Sabar Jo. Nggak ada. Jo. Ini 1 kali jawab lagi. Ini 1 kali. Udah nggak bisa. Kalau udah gagal. Udah tuh silakan. Ayla, apa? Ayla. Ayla. Iya apa? Apa? Asbes. Asbes, coba asbes. Yeay.
Berapa? Kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 benar. Yes. Nah, soal kedua. Oke. Selanjutnya, ini cluenya. Nih, cluenya CaHPO4. Apa Nas? Apa? Nggak Enggak. bisa. Cuman 2, 4, 5. Semen. Enggak. CaHPO4. Iya apa itu? Kapur. PU-nya benar. PU-nya benar, tinggal Ayla duluan tadi. Pupuk. Pupuk. Benar. Wede, kelompok 4 jago nih. Udah. Nah, hubungan reaksi alkali tanah. tanah. Enggak, tanah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deta apa? Halogen. Gennya benar. Coba Gibran ya. Pantogen. Nggak bisa. Itu Davin. Yeay. Kelompok berapa Davin? Davin kelompok berapa? Kelompok 6. Oke, udah selesai. Sekian games dari kami, semoga sedikit menghibur walaupun enggak. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Nashwa dari kelompok 4. Pertanyaan itu ada 3. Yang pertama itu saya mewakilkan pertanyaan dari teman-teman saya. Yang pertama itu, apa itu susu magnesium? Dan juga apa itu montar yang tadi dijelaskan oleh Nadia di kegunaan. Terus yang kedua itu warna radium itu apa? Sekian, terima kasih. Nama saya Tua Rafa, saya izin bertanya untuk kelompok kalian. Seperti tadi apa yang saudara Andra katakan, radium itu tidak bisa dilihat reaksi pembakarannya dikarenakan unsurnya itu terlalu tidak stabil kan untuk dibakar. Nah, saya ingin bertanya apakah radium ini karena ketidakstabilannya itu sudah bisa digunakan untuk seperti halnya uranium atau plutonium yang bisa dimanfaatkan untuk reaksi fisi nuklir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larissa Putri Muntas, perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya, radium itu kan memancarkan radioaktif. Nah, apa yang menyebabkan radium itu memancarkan radioaktif? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Audrey Dewanti, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengidentifikasi senyawa sebagai senyawa alkali tanah? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Khalida C. Kusuma dari kelompok 3. Di sini aku mau nanya dong, kenapa radium itu termasuk ke unsur radioaktif yang berbahaya, terus walaupun dia masuk ke alkali tanah? Udah, itu aja. Terima kasih untuk pertanyaannya. Berikutnya kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan. Untuk yang menanya kenapa radium ini bersifat radioaktif, karena tadi yang sudah saya jelaskan elektron-elektronnya tuh nggak stabil. Dan yang nanya warna radium kalau dinyalain tuh kayak gini, kayak bom Hiroshima Nagasaki. Jadi warnanya tuh kayak jingga kemerahan gitu. Nah, ini tuh bahaya banget kalau bisa meledak gitu. Iya salah. Oke, sekian jawaban dari pertanyaan kelompok kami. Untuk pertanyaan sisanya akan kami jawab di PPT. Kritik dan sarannya kami tunggu di WhatsApp grup.
Tunggu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok kami ada pantun nih dari Samuel. Oke, dengerin ya. Ubur-ubur ikan lele. Sekian dari kelompok kami. Mantap, Le. Oke, terima kasih.